Oke, selamat malam. Jadi aku mau bikin ini video pengenalan tambahkan teks yang kedua gitu. Yang pertama udah ada apa namanya? Udah ada, cuman itu lebih ke apa sih ya tentang materi yang dulu gitu. Jadi kayak aku kurang yakin sama isinya, makanya aku bikin aja lagi gitu. Nah, ini aku mau ambil foto dulu. Nah, ini tampilan awalnya tuh kayak gini ya. Ini aku datanya masih ada. Nah, aku matiin aja soalnya ini tuh kalau datanya nyala pasti ada iklannya gitu. Aku paling males kalau ada iklannya gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke gambar ini album. Nah, ini ke PixArt. Kita ambil nah ini. Nah, ini tuh udah ada ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke di sini aku mau kenalin dulu. Ada tambahkan teks, foto, bentuk, stiker, gaya. Nah, ini tuh aku nggak terlalu ini ya, apa namanya? Nggak terlalu pakai karena ya kembali lagi ke PixArt-nya gitu. Aku di sini mau fokus ke pengenalan aplikasi ini dulu ya. Nah, aku mau masukin judul dulu. Nah, ini kita bisa atur mau tengah atau rata kanan atau rata kiri ya. Aku lebih suka yang tengah gitu, soalnya ini nggak terlalu ini. Kenapa aku lebih condong pakai ini ketimbang PixArt? Karena aku untuk di hasil ini tuh shadow-nya tuh bayangannya itu lebih tajam gitu ya ketimbang pakai PixArt gitu. Ya itu aku pribadi sendiri gitu ya. Karena kan selera orang kadang beda-beda gitu ya. Nah, aku nggak mau bilang ini tentang fontnya penaruh judul, tapi aku mau fokus ke pengenalan ya, jadi jangan salfok gitu apa gimana gitu ya. Nah, ini aku langsung masuk ke huruf saya. Nah, ini untuk di standar ini ada standar biasa ya. Nah, untuk yang tanda 1000 plus ini tuh di sini banyak gitu ya kalau misalkan datanya on gitu, cuman aku jarang pakai di sini, lebih sering pakai ke huruf saya karena dari hasil ini tuh aku download sendiri gitu ya di Davon atau di 1001 font kalau nggak salah. Nah, ambil yang free semua gitu, jadi langsung ada di sini. Nah, ini untuk favorit aku mana ya. Nah, aku pakai biasa aja, nggak usah di Oke, kita ambil contoh ya, karena ini aku mau ambil ini dulu deh yang tegak lurus gitu, biar nanti tuh kelihatan gitu ya. Nah, ini kan warna putih nih, tadi aku bilang shadownya tuh lebih tajam ya. Nah, dari sini ini ada format, warna, coretan, latar belakang lagi spasi, posisi, putar 3D. Nah, kenapa aku tuh dulu pakai aplikasi ini karena dulu belum pakai PixArt Mode gitu ya. Jadi dulu kan di PixArt Mode spasinya itu pro ya, premium, jadinya nggak bisa pakai, makanya aku cari aplikasi yang bisa gitu. Ternyata ini di sini ada semua gitu ya. Jadi ini khusus lebih ke teks aja sih memang. Nah, ini kita ambil bayangan warna hitam, kita buramnya kecilin lagi. Nah ini terus kalau kita kadang bayangan itu juga ini masuk ke teksnya. Bentar ya, aku cari yang agak ini biar kelihatan lebih jelas fontnya. Mana sih? Nah, ini sementara ini dulu. Nah, bayangan kita bisa ini ya. Nah,
sama aja, ini sama kayak PicsArt gitu, bisa diatur gitu. Nah terus, nah ini tadi warna ya udah kita coba pakai ini. Terus sama juga fiturnya. Terus untuk ini kalau di sini namanya coretan ya, tapi kalau di yang PicsArt atau yang di Pixellab itu mungkin bisa aja line gitu ya. Nah ini bisa tebel gini jadi kayak gini gitu ya. Nah terus untuk line aku emang jarang pakai, nah ini juga jarang, terus ini juga enggak. Nah spasi aku sering pakai untuk yang double gitu ya. Nah terus posisi, nah ini kalau misalkan kita nggak bisa apa istilahnya kayak ini gimana nih cara centang tangannya di mana, nah bisa geser-geser pakai ini gitu. Terus nah untuk perbesarnya bisa di ini putar bisa. Nah ini untuk stabil apa biar kayak kalau misalkan ini kayaknya ini terlalu kemiringan, nah bisa diatur aja pakai ini gitu ya. Oke terus nah putar 3G. Nah yang agak belok-belok apa namanya, nah kayak gini tuh ya. Nggak tahu sih, aku lupa, jarang pakai PicsArt setelah ketemu aplikasi ini gitu, jadi nggak terlalu hafal ya, lupa sih sebenarnya. Nah oke ini putar 3G. Nah untuk 3G nya kita klik dulu ya, meskipun kita tambahin ini, nah tapi kita nah ini untuk kedalamannya ya, bisa atur aja kedalamannya mau berapa. Nah untuk gelapkan bisa, nah kayak gini boleh terserah, bisa atur-atur sesuai selera ya, bisa pakai warna juga bisa gitu. Terus nah oke, kalau mau dimatiin gimana, nggak mau pakai langsung klik aja ini. Nah perspektif juga sama, bengkoknya juga sama, tinggal diatur aja. Nah oke, bayangan tadi udah, gradasi sama kayak gini ya, tinggal nanti ini pemilihan warnanya mau warna apa, misal ini ganti pink deh. Oke nah gitu, tinggal nggak mau kita matiin lagi ya. Terus tekstur bisa ambil gambar, contoh punyanya Kak aja deh. Nah bisa kayak gini, sama sih sama. Terus nah kita matiin aja. Nah untuk opasitas kayaknya nggak ini sih. Nah untuk hapus ini bisa digunain pas biasa bikin logo gitu ya. Nah udah oke. Nah kita kembali lagi ke awal, udah paling gitu aja sih. Nah kelebihannya tuh di sini salah satu ya salah satu, mungkin ada juga aplikasi yang lain kayak gini cuman aku nggak nemu, barangkali ada yang sama nanti bilang aja ternyata ada yang sama gitu ya, jadi biar sama-sama sharing gitu. Nah kita klik tanda panah ini, nah ini tuh ada dua, simpan proyek, simpan gambar. Langsung aja kita simpan proyek ya. Nah ini kan kebetulan mati data gitu ya. Nah karena mati data otomatis ini cepet, tapi kalau ini datanya on itu bisa lama pas lagi nyimpen simpen proyeknya. Nah makanya tadi langsung gue matiin aja karena biar cepet gitu ya. Nah tadi kita simpan proyek, nah ya pas kita keluar nih ya, kita keluar kita belum save nih, nah bisa digerakin lagi itu. Jadi makanya kenapa aku rekomendasiin aplikasi ini tuh karena biasanya kan kita kalau dapat customer gitu ya, dapat ya penulis gitu yang kayak Kak pengen dong judulnya taruh sini, taruh sini, taruh situ, taruh sana gitu kan, terus nama penanya pengen dirubah dong gini gini, nanti udah di save beberapa hari kemudian Kak judulnya ganti dong. Nah nanti tinggal ganti aja, tinggal ganti kalimatnya gitu ya, terus ganti nih ya, tekanlah gini ya, tuh langsung bisa. Nanti sebelum disimpan gambar kita simpan proyek dulu ya, biar kalau nggak diklik simpan proyeknya nanti yang ada sama aja gitu, nggak berubah gitu ya. Nah ini contoh yang nah ini aku juga bikin di sini ya.
tuh, jadi masih bisa di ini edit lagi gitu ya. Oke, nah sama juga yang pas bikin sertifikat, mana cari dulu. Oh ini, nah nih tuh masih ya. Jadi oke, itu aja ya pengenalan tentang aplikasi PixArt tambahkan teks. Oke, sekian, terima kasih.